A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Asta'in billahi minasy syaithanir rajim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in ila akhiril hadis. Ruwahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsin bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tiada untayan kata yang paling indah diucapkan pada kesempatan hari ini selain kita memanjatkan rasa puja, puji serta syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan berkah dan inayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Semoga ibadah salat Jum'ah kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat beserta salam, semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah salat Jum'ah. Semoga senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba'in. Tidaklah beranjak dua kaki seorang hamba nanti di tempat hisabnya kelak di yaumil qiyamah sehingga akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Kau habiskan apa umurmu? Apakah umur kita ini dipakai ibadah atau haram jadah? Apakah umur kita ini dipakai ngaji atau berjudi? Apakah umur kita dipakai sholat atau maksiat? Apakah umur kita dipakai taat atau berbuat kejahatan? Apakah umur kita dipakai puasa atau berleha dan bersantai dengan keindahan alam dunia? Karena itu semua akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2024. Serentak umat Islam yang ada di Indonesia dari anak kecil sampai tua akan membeli petasan, membeli trompet, begadang sampai pagi. Di waktu subuh harusnya melaksanakan sholat subuh, namun ngantuk karena begadang akhirnya tertidur lelap. Ingat, sesungguhnya di tahun 2024 kalau lebih baik daripada tahun 2023, maka 2024 tersebut orang akan mendapatkan keberuntungan. Namun sebaliknya, di tahun 2024 orang tersebut buruk,
bukannya tambah rajin tapi tambah malas, maka sesungguhnya orang tersebut akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena umur akan ditanya nanti di yaumil qiyamah, apakah umur kita ini dipakai mendekatkan diri hanya kepada Allah dengan cara mencari ridho dan rahmatnya Allah, salat 5 waktu berjamaah di masjid, riungan, pengajian, silaturahmi, membantu, menolong dan bekerja sama terhadap sosial umat Islam khususnya. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, kau gunakan apa tubuhmu, badanmu, kehidupanmu, panca indramu. Apakah mata kita ini sering melihat Al-Quran atau Al-Quran? Terutama mata kita sering melihat WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, snack video, dan selalu main game sampai begadang, lupa makan, minum, dan tidur. Saking asiknya mata kita menonton keindahan yang ada di alam dunia, khususnya media sosial. Apakah telinga kita sering mendengarkan kajian atau permaksiatan? Apakah mulut kita sering berzikir atau nyinyir yang selalu meledek, mencaci, memaki, mengejek, merendahkan, menjatuhkan, mengumbar aib, namimah, mengadu domba, bahkan fitnah sana sini, membuat keributan di masyarakat? Apakah tangan kita selalu memegang Al-Quran, memegang tasbih, membantu, menolong, bukan tangan kita merampas hak orang lain? Apakah kaki kita selalu melangkah ke tempat pengajian, riungan, silaturahmi terhadap saudara, keluarga, dan tetangga? Atau sebaliknya, panca indera ini dipakai maksiat? Ingat, itu semua matamu, telingamu, mulutmu, tangan, dan kakimu akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fihi, apakah ilmumu sudah diamalkan? Ketika sudah diamalkan, apakah mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah dengan penuh ketulusan, murni, ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atau ilmumu itu diamalkan mengharapkan imbalan, mengharapkan amplop, mengharapkan jasa, mengharapkan perhatian, mengharapkan kepedulian dari orang lain? Maka sesungguhnya ilmu tersebut akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Kalau ilmunya diamalkan secara ikhlas, maka selamatlah. Tetapi kalau ilmunya mengharapkan balasan dan imbalan, maka sebatas balasan dan imbalan saja, nanti kelak di yaumil qiyamah tidak ada pahala ganjarannya. Poin yang terakhir adalah wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartamu, dari mana kau dapatkan, kemana kau salurkan? Apakah penghasilan itu hasil judi slot tiap hari? Apakah penghasilan uangmu itu rampasan, merampok, begal, maling, nyopet, nyuri, ataukah diambil secara halal dengan berdagang, berusaha, berbisnis, ngojek, narik angkot, dan lain sebagainya? Sesungguhnya harta tersebut akan diberikan kepada anak dan istri kita. Kalau halal penghasilannya, insya Allah anak dan istri kita akan romantis dan harmonis, tambah samawa, sakinah, mawadah warahmah. Namun sebaliknya, kalau kita memberikan makanan, minuman berupa rezeki yang makruh, apalagi yang haram, jangan harap anak kita menjadi anak yang soleh, nurut, patuh terhadap perintah Allah, Rasul, dan kedua orang tuanya, melainkan anak tersebut akan menjadi pembangkang. Ingat, harta kita tidak semuanya milik kita. Ada hak orang-orang lain yang harus diberikan kepada orang lain. Karena kalau harta semuanya dimakan oleh diri kita tanpa diberikan haknya kepada orang lain, maka harta tersebut akan menjadi najis, kotor, tidak berkah. Walaupun hartanya melimpah dan selalu bertambah, karena tidak berkah, haknya tidak dikeluarkan kepada orang lain, maka harta tersebut akan digulungkan, akan dikalungkan nanti di yaumil qiyamah yang terbuat dari api neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Dari 4 hal tersebut, hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak bisa berperang, melindungi, menjaga, dan membela Palestina
yang dijajah oleh Zionis Israel. Kita melihat di media sosial, anak kecil dibombardir, rumah sakit tempat ibadah dirampas, mereka tidak ada makanan, mereka tidak ada listrik. Kalau kita punya harta, yuk kita sumbangkan ke Palestina. Tapi kalau kita tak punya harta dan kita tidak bisa ikut berperang di Palestina, apa yang harus kita lakukan dari kejauhan ini? Dengan memperbanyak berdoa. Doakan mereka, khususnya yang ada di Palestina. Ketika saudara dan keluarga kita umat Islam seakidah dan seiman, keseyakinan yang sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang meninggalnya husnul khatimah, yang luka-lukanya lekas sembuh dan mereka dijaga, dilindungi oleh Allah sehingga Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya doa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah dari 4 poin tersebut kita simpulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah 17 Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu, itu semuanya akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Asta'in billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akrimu mautakum bis sadaqah wa du'a wa tilawatil Qur'an ila akhiril hadis. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.